Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi penyakit menular seksual. Untuk kelas 12 masih di pembelajaran jarak jauh. Kompetensi dasar KD 3.9. Menganalisis langkah-langkah melindungi diri dan orang lain dari penyakit menular seksual. KD 4.9 mempresentasikan hasil analisis langkah-langkah melindungi diri dan orang lain dari penyakit menular seksual atau PMS. Indikator pencapaian kompetensi. KD 3.9 memahami hakikat PMS, memahami penyebab PMS, menjelaskan macam-macam PMS, menganalisis langkah-langkah melindungi diri dari PMS, menganalisis langkah-langkah melindungi orang lain dari PMS. KD 4.9 menuliskan hasil analisis tentang langkah-langkah melindungi diri dan orang lain dari penyakit menular seksual atau PMS. Mempresentasikan hasil analisis langkah-langkah melindungi diri dan orang lain dari penyakit menular. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami hakikat PMS, memahami penyebab PMS, menjelaskan macam-macam PMS, menganalisis langkah-langkah melindungi diri dari PMS, menganalisis langkah-langkah melindungi orang lain dari PMS, menuliskan hasil analisis tentang langkah-langkah melindungi diri dan orang lain dari penyakit menular seksual, mempresentasikan hasil analisis langkah-langkah melindungi diri dan orang lain dari penyakit menular seksual. Apa itu PMS? Ya, pengertian penyakit menular seksual atau PMS. Penyakit menular seksual atau biasa dikenal dengan infeksi menular seksual merupakan infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyebarannya pun bisa melalui darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya. Selain itu, penyebarannya bisa melalui pemakaian jarum suntik secara berulang atau bergantian di antara beberapa orang. Penyebab penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual disebabkan oleh beberapa virus dan bakteri yang menyebar melalui cairan tubuh seperti sifilis, gonore, klamidia, kutil kelamin, HIV. Gejala penyakit menular seksual atau PMS. Pada awalnya, sebagian gejala penyakit menular seksual mungkin tidak diketahui. Meski begitu, terdapat beberapa gejala yang perlu diwaspadai, di antaranya mengalami perubahan pada urin, kutil atau memar, sakit panggul atau perut bagian bawah, misfit terasa panas atau gatal, keputihan abnormal atau perdarahan vaginal, keluar cairan pada alat kelamin laki-laki, buang air kecil terasa menyakitkan atau panas. Terdapat beberapa penyakit menular seksual yang disebabkan oleh hubungan seks tidak aman. Berikut ini adalah penyakit yang sering terjadi: sifilis, gonore, klamidia, kutil kelamin, HIV, AIDS. Sifilis atau bisa disebut raja singa. Penyakit sifilis yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum kiranya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Penyakit yang biasanya menyebar melalui kontak seksual ini akrab juga disebut penyakit raja singa.
Sifilis seringkali dimulai dengan luka yang tidak menyakitkan, biasanya terletak pada alat kelamin, dubur, ataupun mulut. Sifilis menyebar dari orang ke orang melalui kulit atau kontak selaput lendir dengan luka ini. Setelah infeksi awal, bakteri sifilis bisa saja tidak aktif di dalam tubuh hingga tak menimbulkan gejala selama beberapa dekade. Berikut gonore. Gonore merupakan penyakit seksual yang disebabkan oleh bakteri. Gonore biasa dikenal dengan kencing nanah karena menyebabkan keluarnya cairan saat buang air kecil yang menyebabkan rasa nyeri pada penis atau vagina. Berikutnya, klamidia. Klamidia adalah penyakit menular seksual yang paling umum terjadi. Gejalanya memang tidak akan terasa dan biasanya disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Namun, Chlamydia tetap harus diwaspadai karena penularannya bisa terjadi tanpa disadari oleh orang yang terinfeksi. Lanjut, kutil kelamin. Kutil kelamin merupakan salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus di sekitar alat kelamin. Penyakit ini tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi biasanya akan muncul rasa gatal dan memerah. Lanjut, HIV AIDS. HIV adalah virus Human Immunodeficiency yang tersebar melalui cairan tubuh dan menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV di awal penyebarannya tidak akan menunjukkan gejala karena virus akan tidur, sementara waktu menunggu sistem imun melemah dan dapat berkembang menjadi AIDS yang sangat mematikan. Dampak penyakit menular seksual atau PMS. Perempuan di bawah usia 6. Dampak psikologi penyakit menular seksual. Muncul rasa bersalah, marah, sedih, menyesal, malu, kesepian, stres, benci terhadap diri sendiri, benci terhadap orang yang terlibat, takut tidak jelas, insomnia atau sulit tidur, kehilangan percaya diri, gangguan makan, kehilangan konsentrasi, tidak bisa memaafkan diri sendiri, dan merasa hampa. Seorang remaja akan semakin nekat, membangkang, dan tidak patuh lagi pada orang tua. Terlibat konfrontasi dengan sanak saudara lainnya. Kondisi fisik dan mental yang menurun karena takut akan hukuman Tuhan. Pencegahan penyakit menular seksual dapat dilakukan dengan cara menghindari melakukan hubungan seksual sebelum menikah atau sah. Hindari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang. Rutin menjaga kebersihan alat kelamin. Selalu gunakan alat pengaman dan vaksinasi. Pencegahan berikutnya untuk penyakit menular seksual atau PMS yaitu tunda pernikahan di usia sekolah. Banyak orang yang menderita penyakit menular seksual tetapi tidak menampakkan gejala apapun. Karena itu, Anda perlu lebih waspada dalam menjaga hubungan seksual. Terima kasih. Ingat ya, tunda nikah di usia dini. Raih prestasi bekal masa depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan tetap jaga kesehatan.